Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu dengan kondisi sehat walafiat dan perusahaan Bapak Ibu dapat berjalan lancar. Untuk kali ini saya akan berbagi cerita setelah saya pribadi menjalankan tugas selama lebih dari 34 tahun di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan memberikan pengalaman atau bercerita tentang sejarah, tentang revolusi, bagaimana proses perizinan di Jawa Timur dan di provinsi lain berubah dari cara manual menjadi cara elektronik berintegrasi ya. Jadi dengan berbagai peraturan mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan terakhir dengan diterbitkannya OSS, otomatis terjadi perubahan proses perizinan, di mana undang-undangnya berubah, peraturan presiden berubah, permennya berubah, ada perda atau pergub atau perbub ya, jadi semuanya berubah. Nah, untuk itu bagaimana proses perizinan secara elektronik, ikutilah video ini sampai selesai agar Bapak Ibu tidak gagal. Pada sesi ini saya akan memberikan atau berbagi pengalaman dalam hal sistem pelayanan perizinan berusaha di Republik yang kita cintai ini ya. Jadi sistem pelayanan perizinan itu sudah banyak terjadi perubahan sejak adanya Undang-Undang Penanaman Modal tahun 1967 sampai sekarang. Ini telah terjadi pelayanan perizinan yang lebih mudah. Nah, dalam hal ini saya akan berbicara bagaimana terjadi perubahan sistem pelayanan perizinan di Indonesia berdasarkan pengalaman saya, di mana saya sudah pernah sebagai aparat untuk memberikan layanan perizinan baik secara manual atau secara online, dan secara online secara terintegrasi antar kementerian atau antar lembaga ya. Di sini saya akan membagi sistem pelayanan berusaha. Jadi ada beberapa perubahan sejak adanya Undang-Undang Penanaman Modal PMA di tahun 1967 sampai hari ini setelah berlakunya OSS. Jadi dahulu modal perizinannya adalah masih manual ya, jadi masih banyak rapat antar kementerian, antar lembaga, antar pemerintah daerah provinsi atau di pemerintah kabupaten atau pemerintah kota ya. Di sini kami membedakan perizinan lama, kemudian ada model perizinan baru. Nah, ini sudah online, kemudian perizinan secara online tapi terintegrasi antar kementerian atau antar lembaga ya. Di sini saya akan bercerita bagaimana model perizinan lama ya. Jadi setelah adanya Undang-Undang Penanaman Modal baik PMA atau PMDN itu di Indonesia baru muncul berbagai izin agar ekonominya bisa bergerak ke arah kemajuan. Nah, di sini pada saat perizinan lama berkas itu harus dilampirkan semua. Jadi untuk mengajukan permohonan semua harus melalui cara tertulis, dilakukan melalui materai 6.000 ya. Jadi ada tambahan direktur dengan menggunakan materai 6.000, kemudian harus ada lampiran-lampiran berbagai persyaratan ya. Jadi tergantung dari jenis izin yang akan diajukan ya. Kemudian setelah izin itu selesai dicek dari sisi persyaratan, baru kemudian bisa diterima, kemudian dijadwalkan untuk rapat dengan mengundang berbagai lembaga atau kementerian yang terkait ya. Kalau di pemerintah provinsi mungkin dinas-dinas ya, atau badan-badan di lingkungan pemerintah provinsi dari kabupaten seperti itu juga. Kemudian diadakan rapat, jadi memerlukan waktu yang lama, juga kadang-kadang perlu rekomendasi. Layanan tidak terpusat dalam satu gedung, jadi masih terpisah-pisah. Izin ini di sini, izin ini di sini, jadi membuat semua investor bingung ya. Kemudian data izin yang sudah diterbitkan tersimpan dalam instansi penerbit tersebut. Pemohon atau investor harus tatap muka dengan pihak pemberi izin atau pihak pemproses izin usaha diterbitkan setelah adanya cek lapangan atau berita
cara pemeriksaan ya. Kemudian ditantangani oleh kepala dinas atau mungkin sekarang namanya PTSP, kalau dulu Dinas Penanaman Modal, atau instansi yang lainnya sesuai dengan permohonan yang diajukan. Kemudian pemohon mengambil izin ke instansi yang sudah memproses tersebut. Kemudian ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota. Jadi ini ada pembagian sudah dari dulu. Kemudian berubah, jadi pada saat itu namanya izin memakan proses waktu yang lama agar bisa selesai, dan tentu biaya yang tidak mudah, karena ketika izin pun yang namanya izin itu bebas dari biaya, tapi mereka harus mengeluarkan banyak transportasi ya. Biaya untuk transportasi, untuk akomodasi ya, itu cukup banyak. Nah, kemudian dibenahi dengan sistem perizinan yang lebih modern, karena ini ada banyak keluhan, sehingga dengan perizinan yang modern ya. Bagaimana cirinya? Ketika perizinan itu dirubah, maka berkas dilampirkan dan dokumentasi memakai scan. Jadi tidak semua izin yang sudah dipunyai dipakai kopi, jadi lebih simpel maksudnya ya. Terus kemudian prosesnya lebih cepat, karena di sana memang ada tenggang waktu yang digunakan untuk memproses izin tersebut. Jadi misalkan 2 minggu, 1 minggu ya. Kemudian rekomendasi sudah terformat, jadi banyak mengalami perubahan yang konstruktif sifatnya. Kemudian pelayanan terpusat dalam satu gedung. Kalau proses yang lama itu lebih dari satu tempat ya. Kemudian data bisa tersimpan dalam satu pusat instansi atau kementerian yang menangani. Misalkan untuk pengajuan izin penanaman modal itu semua ada di BKPM pusat ya. Kemudian bisa mengajukan permohonan dari kantornya sendiri. Jadi ini dilakukan secara online ya, ada yang sudah bisa, tapi ada juga yang belum online atau masih manual ya, tapi diproses melalui kantor perizinan di pemerintahan provinsi atau di pemerintah kabupaten. Seperti pengajuan penanaman modal dalam negeri bisa dilakukan melalui pemerintah kabupaten atau kota atau ke provinsi sesuai dengan nilai investasi dan kewenangannya masing-masing ya. Jadi sudah terjadi perubahan. Kalau dulu harus ke BKPM pusat, kemudian dilimpahkan ya, jadi mengurangi biaya transportasi dan akomodasi. Kemudian izin usaha baru diterbitkan setelah adanya BAP. Kemudian legalitas izin ditangani oleh kepala perizinan atau PTSP dan ditandatangani secara digital sesuai dengan kewenangannya. Jadi yang terakhir, model perizinan berusaha adalah dilakukan secara elektronik. Jadi perizinan usaha dilakukan secara online dan sudah terintegrasi antar kementerian atau antar lembaga, di mana ada satu prinsip yang sebelumnya tidak pernah terjadi, di mana kalau dahulu itu harus pakai dokumen, sekarang dokumen-dokumen yang sudah ada di kementerian atau lembaga dipakai sebagai dasar untuk proses perizinan secara elektronik. Jadi cirinya, pada saat awal jika Bapak Ibu mengajukan permohonan perizinan berusaha, jadi Bapak Ibu tidak perlu melampirkan yang namanya KTP, NPWP atau akta pendirian perusahaan. Jadi data-data tersebut diambil dan di cross check melalui lembaga atau kementerian terkait ya. Jadi pada saat awal yang dipakai sebagai dasar untuk pendaftaran OSS itu adalah KTP, EKTP, kemudian NPWP, kemudian ada akte pendirian perusahaan. Tetapi data-data tersebut diambil melalui kementerian atau lembaga terkait. Jadi Bapak Ibu hanya input data, kemudian setelah input Bapak Ibu datanya akan dikrosekkan ke kementerian. Jadi di sini sifatnya self assessment. Yang saya maksud di sini adalah bahwa Bapak Ibu harus memperkirakan, menghitung sendiri, jadi membuat semacam budget atau forecasting tentang investasi.
Kemudian setelah Bapak Ibu membuat forecasting, jadi yang harus Bapak Ibu catat adalah berapa investasi, berapa luas lahan, berapa kapasitas produksi atau jasa, kemudian berapa tenaga kerja yang perlu direkrut, lokasinya di mana, luas lahannya berapa meter persegi atau berapa hektar. Nah, itu Bapak Ibu harus persiapkan dulu. Kemudian Bapak Ibu dipersilakan input sendiri karena ini mandiri sifatnya ya. Kemudian dan setelah Bapak Ibu input, kemudian akan diadakan verifikasi di sini. Jadi ada verifikasi untuk masalah data-data yang Bapak Ibu input tadi, dilakukan verifikasi ke kementerian atau lembaga terkait, misalkan NPWP. Kalau Bapak Ibu salah dalam hal input nomor NPWP, otomatis Bapak Ibu tidak bisa mengajukan permohonan, jadi tertolak ya. Jadi datanya harus valid, Bapak Ibu harus teliti dalam hal ini. Kemudian tidak ada tatap muka, jangan petugas, banyak rekomendasi yang ditiadakan, jadi banyak hal yang lebih dipermudah. Kalau sistem yang lama, Bapak Ibu akan dapatkan sistem adanya tanda tangannya, tanda tangan via yang menerbitkan izin. Untuk sistem OSS ini tidak ada tanda tangan basah dan stempel untuk perizinannya, jadi cukup diterbitkan dengan secara elektronik pakai QR code ya. QR code ini sah secara hukum, jadi tidak ada tanda tangan dan stempel, tapi sah. Kenapa QR code sah secara hukum? Karena QR code ini bisa di cross check datanya, apakah itu betul atau salah. Itu datanya nanti bisa di cross check, di scan, ada scannya sendiri, nanti ada video tersendiri yang saya akan jelaskan pada Bapak Ibu sekalian memanfaatkan QR code untuk scan. Kemudian untuk NIB, pengajuan yang awal adalah nomor induk perusahaan, tidak ada pembagian, itu kewenangannya pemerintah pusat atau provinsi atau pemerintah kabupaten kota. Semua pengusaha yang mau mengajukan langsung bisa mendaftarkan melalui OSS untuk mendapatkan NIB, jadi lebih mudah, nggak harus mikir kewenangannya siapa dulu. Nah, itu nggak ada di sini, jadi lebih mudah. Kemudian apabila Bapak Ibu sudah mendapatkan NIB, nomor induk berusaha, maka NIB berfungsi sebagai izin prinsip atau pendaftaran sekaligus sebagai tanda daftar perusahaan atau akses kepabeanan atau disebut nomor induk kepabeanan, dan berfungsi juga sebagai angka pengenal importir jika Bapak Ibu perusahaannya melakukan ekspor atau impor ya. Nah, ini disinilah terjadi kemudahan untuk pengajuan secara elektronik dengan sistem OSS. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu telah menonton video ini, dan masih banyak video-video lainnya. Oleh karena itu, apabila Bapak Ibu suka, silahkan like and subscribe karena masih banyak video lain yang muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.